warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati, mahasiswa PPG PAI Dalja Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251658. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sumingkir 03, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, silakan berdoa dulu. Untuk kepala kelasnya dipimpin, silakan. Siapa berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Semua. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan dipimpin Mbak Anita. Pancasila. Sebelum mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu, ya. Kesepakatan yang pertama, kalau mau keluar kelas harus izin dulu. Kesepakatan yang kedua, kalau bu guru lagi menjelaskan, kalian diam, mendengarkan. Ya, sepakat ya? Iya. Yuk kita membaca dulu surat Al-Ma'un. Masih ingat apa itu surat Al-Ma'un membahas tentang apa? Anak yatim. Selain membahas anak yatim, juga harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh menyakiti anak yatim. Iya, betul. Nah, pembelajaran kali ini juga ya masih terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Ya, pembelajaran kali ini yaitu nanti akan membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Beratnya berapa kilo? 2 kilo. Iya. Siapa saja yang harus membayar zakat fitrah? Orang muslim atau orang Islam. Ini atau pembelajaran kali ini nanti tidak hanya membahas pengertian zakat fitrah, tetapi membahas tentang syarat wajib zakat fitrah. Terus ada rukun zakat fitrah. Kemudian waktu pelaksanaan zakat fitrah. Dan yang terakhir orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yuk kita tepuk dulu, tepuk fokus,
juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Iya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Tentang videonya tentang zakat. Definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Iya, baik bayi yang baru lahir, orang tua, ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketentuan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Yang ketiga, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah di sini ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Walaupun sudah puasa terakhir, ya, itu tetap dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarga. Kalau tidak lebih, tidak ada kelebihan, apakah wajib mengeluarkan zakat? Wajib apa tidak? Kalau tidak ada kelebihan makanan pokok, tidak wajib. Iya. Kemudian ada rukun zakat fitrah, ada 4. Yang pertama, niat. Iya, jangan hanya memberikan beras kepada orang yang mampu, tetapi tidak dibacakan niatnya. Nah, yang kedua, ada muzaki, ada orang yang memberikan zakat. Kemudian ada mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Kemudian yang keempat, harta untuk berzakat, punya harta untuk dizakatkan, ya. Kemudian waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah atau boleh. Itu sih maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kamu boleh memberikan zakat dari puasa pertama sampai puasa terakhir. Biasanya puasanya 1 bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Kemudian waktu yang kedua, wajib sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Jadi itu terjadinya biasanya malam takbir sampai menjelang subuh. Iya, menjelang subuh.
jawabannya sudah semua. Oke, Bu Guru akan membagikan kelompok. Kelompokannya seperti pertemuan kemarin, ya. Bu Guru akan membagikan soal diskusi, ya, untuk berkelompok. Silahkan nanti dikerjakan bareng-bareng. Bu Guru sudah membuat kartu. Di situ sudah ada soal dan jawabannya. Nah, nanti soalnya ditempelkan di depan. Ya. Terus jawabannya kalau sudah ketemu ditempelkan di bawah soal. Ya. Nanti kalau sudah selesai soal dan jawabannya, nanti ketua kelasnya, perwakilan setiap kelompok nanti maju untuk presentasi. Yo, silakan kelompok Ar-Rahman maju menempelkan soalnya. Soalnya ditempelkan di bawah soal. Kelompok Ar-Rahim, silakan soalnya ditempel terlebih dahulu. Kelompok Al-Malik, silakan soalnya ditempel di depan. Kelompok terakhir Al-Qudus, silakan soalnya ditempelkan di depan. Jawabannya ditempelkan di depan. Ya, sekarang perwakilan dari masing-masing ketua kelompoknya maju dipresentasikan. Beragama Islam. Apabila seorang gadis dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Terima kasih kelompok Ar-Rahman. Terima kasih kelompok itu adalah hasil dari diskusi tentang zakat fitrah. Apa yang kamu ketahui tentang zakat fitrah? Zakat 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 yang besarannya 2,5 kilo. Tadi ada ketentuan zakat fitrah, ya. Ada apa saja ketentuannya tadi? Ketentuannya syarat. Terus yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Iya. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, terutama di hari raya Idul Fitri. Itu sebagai bentuk solidaritas kita kepada orang yang Nah, sudah paham ya? Iya. Kemudian ada tugas terstruktur dan tidak terstruktur, ya, untuk dikerjakan nanti di rumah. Ada